Aneka pilihan kaos desain eksklusif, merchandise Fando Clothing. Order sekarang, klik link di deskripsi. Nah, di sini tema yang diberikan adalah mendongkrak penjualan melalui official store. Saya percaya Bapak Ibu di sini adalah pemilik-pemilik brand yang pastinya sudah sangat familiar dengan begitu banyak online store yang available di Indonesia. Pertama-tama yang akan menjadi pertanyaan adalah kenapa e-commerce? Kenapa ini adalah sesuatu platform yang harus kita fokuskan? Kalau kita baca, saya nggak tahu Bapak Ibu sekarang ini saya banyak sekali membaca, terutama mengenai Tupperware. Tupperware ini dulu sempat heboh banget di Indonesia. Penjualan tertingginya itu sempat mencapai 250 juta US dollar dalam satu tahun penjualan di Indonesia saja. Tetapi ini dikabarkan bangkrut. Dikabarkan bangkrut kenapa? Salah satunya adalah karena kalau dibaca di artikel ini dari Tempo adalah di luar daripada kondisi makroekonomi yang menantang, dikatakan bahwa mereka itu baru memasuki pasar daring itu di tahun 2023. Nah, ini kan berarti ini sebenarnya udah cukup telat sekali ya kalau kita lihat untuk perusahaan sebesar Tupperware. Jadi sebelumnya memang mereka fokus pada penjualan word of mouth. Jadi mulut ke mulut dari kenalan, biasanya kebanyakan ibu-ibu ini jualan Tupperware. Dulu ini penjualan sangat besar sekali, tapi sampai bangkrut karena mereka tidak memanfaatkan e-commerce yang booming dari tahun, kalau kita ngomong di Amerika itu sudah dari bahkan tahun awal 2000-an itu sudah mulai booming Amazon dan lain sebagainya. Tapi ini karena mereka terlambat, mereka fokus lebih kepada metode penjualan mereka yang lama dan mereka sekarang menjadi bangkrut. Nah, mungkin saya akan bahas sedikit juga nih, hidup sebelum online shopping dan hidup setelah online shopping. Kalau dulu kita sebelum adanya online shopping, sebelum masa-masa pandemi tentu saja, terutama kalau di Indonesia, kita itu harus kalau mau beli barang itu ke toko, harus keluarin kendaraan atau harus naik kendaraan untuk melewati kemacetan, harus bayar parkir di mall ataupun di tempat-tempat kita melakukan pembelian kita. Lalu kita kadang harus keliling-keliling, macet, harus mengantri untuk membayar. Tapi dengan online shopping ini semua itu sangat dimudahkan. Kalau saya sendiri kadang kalaupun saya pergi ke mall nih mau belanja, kadang saya masih suka browsing, harga di online ini berapa sih nih? Apakah harga di online ini lebih murah nggak sih daripada offline shop? Karena terkadang harga di online itu bisa jauh lebih murah dibandingkan di toko-toko offline. Nah, daripada itu adalah terjadinya shifting daripada konsumen-konsumen yang tadinya terbiasa membeli di offline store. Nah, kalau kita lihat lagi dari sisi demografinya, demografi Indonesia itu kita ada di generasi yang memang 69% ada di demografi dengan usia produktif. Ya, ini sebenarnya adalah suatu hal yang positif dan sangat bagus untuk ekonomi Indonesia secara keseluruhan. Dan tapi kita lihat lagi sebenarnya target market daripada bisnis online ini adalah pastinya di generasi milenial, generasi Z, dan juga generasi alpha. Di mana generasi-generasi ini adalah tech savvy, mereka itu sudah terbiasa dengan melakukan pembelian itu dengan online, sudah terbiasa dengan gadget. Nah, inilah ada yang menjadi target market konsumen kita. Kalau dilihat di sini, lebih dari setengah pie populasi ini pun juga lebih dari setengah populasi ini ada di generasi-generasi yang menggunakan teknologi semua. Jadi kalau memang produk-produk kita ini menyasar kepada konsumen-konsumen dengan umur-umur segini, ini adalah sangat penting untuk kita menjadi pemain yang sangat kuat di bidang digital dan juga online. Dari data Bank Indonesia pun kita bisa lihat di sini, sebelum pandemi COVID-19 di tahun 2019, penjualan e-commerce itu masih di angka 200 triliun. Tapi di tahun 2024, angka ini sudah naik 2 kali lipat lebih ke hampir 500 triliun. Nah, pertanyaan berikutnya, kenapa saya harus buka official store, Bu? Kenapa saya nggak mengandalkan saja
reseller. Kenapa saya nggak mengandalkan orang-orang aja yang harus membangun membangun toko dan saya hanya jual ke toko itu. Buat kami sendiri sebagai brand ini adalah beberapa hal yang saya lihat menjadi keunggulan kita sebagai pemilik brand. Pertama adalah ketika kita mau produk launching. Ketika mau produk launching itu kita dengan punya official store, saya hari ini keluar produk, saya bisa jual hari ini juga. Bahkan kalau saya ngomong mungkin biasanya yang kita lakukan itu produknya itu sudah ada, sudah kita take photo shoot dulu, sudah kita lakukan video shoot dulu, penjelasan produknya sudah kita upload dulu, bahkan sebelum produk itu ready to launch. Jadi tidak membutuhkan waktu yang lama. Kalau kita membutuhkan tangan ketiga untuk menjual produk baru ini, biasanya membutuhkan pemesanan dari purchase order, dari pengiriman dari saya ke reseller dan lain sebagainya. Tapi dan belum lagi dengan belum tentu orang mau menjual produk saya. Karena ini adalah produk baru yang biasanya kadang orang bilang, nanti saya tunggu jual kalau udah rame dulu. Tapi kalau kita punya official store sendiri, saya bisa langsung melakukan produk launching anytime. Ketika barang itu ready, saya mau launching, saya bisa langsung launch. Dengan quantity yang saya pun bisa atur. Kedua, pastinya kita akan menjadi trusted brand. Ketika orang mau beli brand kita, biasanya dia cari, oh brand ini kebanyakan, terutama kalau brand-brand baru, mereka cari official store-nya. Karena ini lebih terpercaya dibandingkan quote-unquote orang yang menjual berbagai macam brand. Lalu ketiga, kita juga bisa mengatur promosi-promosi yang kita inginkan. Misalnya, oh saya punya, contoh kalau di toko saya itu kita punya kurang lebih 200 lebih SKU. Nah, dari 200 lebih SKU itu, saya bisa mengatur produk mana yang saya mau promosikan. Dan kalaupun saya mau mendadak, hari ini juga saya mau mempromosikan produk A, itu saya bisa lakukan sendiri di official store. Berbeda kalau itu dijual di toko orang lain. Saya tidak bisa mengatur produk mana yang mau dipromosikan, produk mana yang lagi mau di-highlight, dan lain sebagainya. Lalu tentu saja dengan official store kita bisa buka toko kita 24 jam dan kita bisa fokus pada brand kita sendiri. Kalau misalnya kita jual barangnya di contoh Morris Parfum dijual, tentu saja kalau dicek di Shopee, di TikTok itu bisa kelihatan dijual di berbagai banyak macam toko. Tapi tentu saja kita toko-toko tersebut tidak menjual hanya Morris Parfum. Pastinya dia menjual parfum brand A, brand B, brand C. Tapi kalau di toko saya hanya fokus pada brand saya sendiri dan saya bisa membesarkan brand saya sendiri. Yang berikutnya yang sangat penting buat saya di era digital ini adalah data analitik. Data analitik zaman dulu ini membutuhkan waktu yang cukup lama. Seringkali untuk brand kita bahkan harus membayar pihak ketiga untuk melakukan brand survei dan lain sebagainya yang membutuhkan waktu dan biaya yang tidak sedikit. Tapi kalau dengan memiliki official store sendiri, saya bisa buka back office saya dan saya bisa lihat langsung nih hari ini produk apa yang lagi laku, produk apa yang tidak laku, kenapa tidak laku, penjualannya berapa, trafficnya hari ini berapa, dan lain sebagainya. Jadi untuk pemilik brand data analitik ini sangat penting. Tentu saja kalau kita jual melalui toko orang lain, ini tidak bisa kita dapatkan data analitik ini. Lalu kita juga kadang bisa melakukan clearance sale atau cuci gudang di toko kita sendiri. Kalau lewat toko orang, kadang itu membutuhkan prosedur, belum tentu mereka mau membuang diskon seperti yang kita inginkan. Jadi kita juga bisa melakukan clearance sale di toko official kita, store kita sendiri. Dan satu yang terpenting juga buat kami, pemilik brand adalah ketika kita menjual di online store ini, bisa dibilang ini adalah walaupun ini tulisannya cash payment, tapi ya mungkin tidak cash payment, tapi saya assume dengan setelah pengiriman diterima, itu kita akan menerima pembayaran kurang lebih 7 hari. Nah, ini adalah untuk brand, cash flow itu sangat penting ya. Kita semua tahu. Jadi di sini tidak ada yang namanya bad debt, tidak ada yang namanya orang tidak bayar kita, tapi di sini untuk payment dan untuk cash flow ini juga menurut saya official store ini sangat baik sekali gitu. Ini adalah contoh daripada toko-toko kami. Toko kami di luar daripada ini juga ada, tapi ini saya screen capture beberapa. Inilah toko kami yang paling atas itu di Shopee. Kita punya sekarang ini 536.000 follower. Yang paling penting itu adalah memang yang saya pribadi sebagai brand perhatikan ketika kita memiliki official store adalah penilaian toko. Karena penilaian toko ini kita harus jaga banget. Jangan sampai
ada orang komplain, ada orang yang kasih bintang 1, bintang 2, bintang 3, bahkan bintang 4 pun juga kita juga tanda tanya nih, kenapa tidak dikasih bintang 5 tapi hanya bintang 4. Dan bisa dilihat kita bisa memasukkan sebanyak mungkin produk kita. Jadi misalnya saya keluar produk baru, saya bisa langsung tambahkan dan tidak ada limit untuk berapa banyak produk yang saya mau jual di toko saya. Berbeda kalau kita tidak memiliki official store. Let's say saya pemilik toko ABC, toko kelontong online store, saya pasti bisa menjual mungkin Morris maksimal 10 item, 20 item, 30 item, karena tentu saja modal saya harus saya pakai lagi untuk membeli barang-barang dari brand A, B, C, D. Tapi kalau di toko kita sendiri, kita bisa memasukkan semua produk kita yang available di dalam toko kita. Yang harus diperhatikan juga untuk pemilik official store adalah performa chat. Performa chat ini juga salah satu yang menjadi concern kita, jangan sampai CS kita itu telat membalas pertanyaan orang. Walaupun memang ada autobot, tapi biasanya autobot ini pun harus dibalas lagi dengan jawaban-jawaban oleh human. Lalu dilihat ini untuk di Lazada juga kita ada dengan 159.000 follower. Dan untuk TikTok Shop ini kita juga ada, karena ini adalah platform di mana ada selain berjualan tapi juga ada social commerce disebutnya. Kita punya 1,1 juta follower. Dan di sini biasanya kita akan selalu taruh contoh untuk di TikTok kita tulis itu produk kita tentu saja halal dan BPOM. Lalu kita sudah top brand, Brand Choice Award. Kita juga akan masukkan biasanya video-video, foto-foto yang jelas mengenai SKU per produk. Kalau memang ini di under official store, kita bisa kontrol sendiri berapa banyak video yang kita punya dan video apa yang kita upload. Kalau kita melalui non-official store atau melalui reseller, ini akan menjadi kita tidak tahu mereka upload foto apa. Nah, ini yang bisa kita kontrol dari sisi kita. Nah, seperti yang tadi saya jelaskan, saya suka banget baca data. Jadi semua itu based on data. Kalau di online store, official store kita sendiri, kita bisa punya data, melihat data review. Review ini buat saya itu sangat penting. Review yang jelek menurut saya lebih penting daripada review yang bagus. Kenapa? Karena review yang jelek itu kita adalah menjadi chance untuk kita mengimprove. Berarti kekurangan saya apa nih? Misalnya dikatakan, oh Kak, pengirimannya lama. Berarti kita harus cek. Saya akan cek tuh. Kalau saya baca komplain-komplain pengiriman lama, saya akan cek ke tim pengiriman saya. Kenapa ini lama? Contoh kalau misalnya Pak saya pakai fulfillment, saya akan komplain, kok ini lama? Harusnya 2 kali 24 jam. Kenapa ini baru diterima setelah itu? Nah, ini kan kita harus apa yang bisa kita lakukan untuk memperbaiki service level delivery kita. Ataupun misalnya dikatakan, oh Kak, saya terima barangnya kok plastiknya kurang rapi di sealnya. Atau misalnya dikatakan, Kak, ini kok ada yang pecah bubble wrap-nya, padahal kita misalnya untuk parfum punya standar bubble wrap itu 4 kali wrap. Tapi pecah. Nah, ini kita akan minta video unboxing dan kita akan biasanya melakukan eh mengatakan ke mereka, oke kita sorry terjadi seperti ini, kita akan gantikan dengan produk yang baru, dan kita evaluasi nih, berarti dari tim packing kita juga harus diperbaiki nih, standar SOP 4 kali bubble wrap, apakah sudah dilakukan atau enggak. Karena kenapa? Ini sangat mudah untuk pembeli berikutnya, buka review, dan menentukan mereka mau beli atau tidak hanya dari review. Jadi ini sangat penting, saya encourage buat teman-teman seller, saya kerjaan itu paling seneng baca review, terutama review bintang 3, bintang 2, bintang 1 tuh biasanya yang saya buka dan saya baca semua. Nah, hal-hal apa yang perlu kita lakukan untuk memaksimalkan official store kita? Ketika kita udah buka nih official store, yang tadi yang saya sebutkan udah pasti shipping dan order fulfillment ini adalah competitive advantage. Secepat apa kita bisa deliver produk kita? Kalau memang teman-teman punya kapasitas untuk membuka instant delivery, itu sangat baik. Tapi kalau kita sendiri memang kita dengan jumlah orderan kita, kita tidak saat ini belum bisa melakukan instant delivery, tapi itu suatu key advantage karena banyak orang yang kadang pengen beli online dan pengennya beli sekarang, maunya dikirim sekarang. Lalu e-commerce team, kalau teman-teman baru membuka official store, nggak harus tim yang banyak, tidak harus tim yang besar, dari satu orang pun bisa menjadi seorang admin dan e-commerce team untuk men-setup campaign. Campaign-campaign nanti akan saya bantu jelaskan lagi di belakangnya.
Lalu harus mempunyai good customer service team, yaitu tadi membalas chat kalau ada pertanyaan, jangan lama balesnya, dan harus ada SOP untuk membalas chat-chat itu agar si pelanggan tidak merasa tersinggung. Di sini juga ada cara lainnya adalah ads management. Tadi juga udah ada videonya ya dengan program Sobat. Kalau Bapak Ibu belum mengerti, oh saya nggak ngerti ini gimana caranya setting ads, bisa juga melalui info brand, ads management, ataupun juga bisa juga dilakukan personal dari internal. Dan ada juga content creator. Tadi juga mungkin saya lihat di program Sobat juga ada ya program untuk dibuatkan konten. Tapi kalau enggak ini harus dibuat. Memang kenapa? Terutama saya lihat tadi ada beberapa yang di kolom chat itu seperti Pak Muhammad Ervando dari Vando Clothing ya, dan Bu Christine dari Devora Fashion. Ini untuk produk-produk fashion kan apalagi orang kadang pengen lihat cuttingnya seperti apa. Nah ini alangkah baiknya kalau minimal harus mempunyai video karena akan lebih terlihat lebih jelas dibandingkan hanya foto. Nah, ini akan dibutuhkan content creator atau bisa juga kalau memang belum besar timnya, satu orang admin itu merangkap menjadi content creator atau membuat video jadi admin, jadi customer service ini masih bisa dilakukan juga. Karena dulu itu yang kita lakukan ketika dulu pertama kali banget mungkin sekitar 7-8 tahun yang lalu kita men-setup e-commerce, belum dengan tim yang besar, hanya satu orang, zaman itu pun masih dia handle social media iya, seperti Instagram waktu itu, lalu dia juga menghandle e-commerce, jadi sudah all in. Nah, ini adalah beberapa tools yang bisa digunakan. Saya capture ini dari Shopee. Jadi Shopee itu punya event-event yang harus diikutin, seperti flash sale campaign, yang pasti tanggal kembar, contohnya yang nextnya ini adalah 55, terutama ini akan concern di fashion dan beauty sale. Lalu ada juga Shopee Mall Monday, ada juga Live Extra, ada yang paling penting menurut saya dari semua ini sih adalah flash sale campaign. Flash sale campaign itu kita bisa setting untuk jamnya, kita mau di jam berapa, dan flash sale-nya itu maunya berapa. Jadi biasanya ketika kalau apalagi live event, ini yang akan digaungkan oleh si live streamer. Ayo Kak, ini lagi flash sale sekarang. Pembelian orang itu suka kalau ada batas waktu. Kalau misalnya diskonnya itu tidak ada batas waktu, orang akan berpikir ya udah nanti aja, besok aja baru beli. Tapi ketika flash sale itu ada sense of urgency, di mana orang akan merasa harus dibeli di 1 jam ini. Ketika saya live loh Kak, kalau saya selesai live, ini flash sale sudah tidak ada. Jadi orang akan mau melakukan purchase pada saat itu juga. Ini ada beberapa lagi fitur promosinya. Sebenarnya karena waktu terbatas, saya tidak akan terlalu detail, tapi saya akan mengulas sebisa mungkin, sebanyak mungkin yang saya bisa. Contoh ini adalah iklan Shopee. Iklan Shopee ini sangat sangat penting menurut saya di awal-awal, terutama ketika kita buka toko, untuk orang bisa membedakan toko kita dengan toko lain. Jadi ketika orang cari misalnya, let's say parfum, itu bisa keluarnya Morris Parfum dari antara begitu banyak ratusan brand parfum lainnya. Itu untuk kita ngomong awareness. Lalu kita juga bisa iklan yang bertarget. Misalnya saya mau mentargetkan dari kompetitor saya. Jadi akan ada kata-kata kunci yang dimasukkan di iklan-iklan tersebut yang akan mendorong penjualan ke tempat saya. Ataupun juga iklan dalam bentuk banner. Jadi ini ada banyak sekali bentuk-bentuk iklan yang bisa dimanfaatkan untuk official store, biar official store ini bisa lebih dikenal. Lalu ada juga kalau yang kita lakukan juga adalah voucher toko. Voucher toko itu ada apa aja? Satu, voucher toko untuk follower. Jadi kalau orang follow toko saya, itu orang bisa mendapatkan diskon. Misalnya 5.000, tapi ada minimum pembelian 50.000. Tapi dia harus follow dulu toko saya. Atau misalnya dia ada minimum voucher toko. Dia minimum pembelian 100.000. Dia bisa dapat voucher misalnya 2.000 dan lain sebagainya. Ini juga penting sekali karena orang-orang ini suka beli kalau ada gimmick promosi. Yang sekarang juga lagi happening banget adalah affiliate marketing. Ini juga sangat saya highlight banget bahkan ke tim saya sendiri. Karena kalau zaman dulu kita pakai KOL, KOL itu kita harus bayar, kita harus endorse, kita nggak tahu actually akan view-nya berapa, tidak ada guarantee. Kita misalnya sudah bayar kadang puluhan juta sampai ratusan juta, bahkan kalau yang mega-mega influencer, artis-artis itu kita bayar sampai ratusan juta. Tapi kadang ketika taruh keranjang kuning belum tuh ada jualan. Jadi tidak ada conversion ke sales atau bahkan belum tuh hasil view-nya bagus. Nah, tapi dengan affiliate marketing ini kita bisa menggunakan
begitu banyak orang menjadi penjual-penjual daripada produk kita dan kita hanya memberikan komisi ke mereka ketika mereka sudah melakukan penjualan. Nah, ini akan nanti mungkin saya akan bahas sedikit lebih lanjut lagi. Lalu tadi saya sudah jelaskan flash sale toko, iklan eksternal Shopee ini juga bisa dilakukan melalui SIPAS, melalui Facebook. Nanti mungkin kalau Bapak Ibu ada yang masih kurang jelas juga bisa dibantu tanyakan ke program Sobat. Saya rasa pasti mungkin mestinya ada untuk program SIPAS Ads. Lalu bisa juga melakukan chat broadcast untuk reminder nih kita lagi ada promo apa, itu bisa dilakukan juga chat broadcast agar pelanggan terima ini, dulu udah pernah belanja di toko ini atau ngikutin toko ini, berarti kan dia sudah tertarik dengan toko kita atau program yang ada di toko kita. Shopee Live ini juga sangat penting menurut saya karena live itu terutama kalau jualannya seperti fashion tadi baju, orang pengennya interaktif nih. Saya lagi pakai baju, oh diputer diputer, ini cuttingnya seperti ini ya Kak. Ini ternyata strapnya bisa adjustable dan lain sebagainya. Kalau kita di parfum juga itu banyak sekali orang suka nanya, Kak, kalau orang wanginya mau yang manis, orang maunya untuk ke pesta, orang maunya untuk hari-hari. Saya nggak mau yang wanginya terlalu ngejreng. Saya maunya yang apa? Itu bisa langsung ditanyakan di live dan itu interaktif. Jadi seperti kalau zaman dulu di toko itu ada SPG yang menjelaskan, tapi kalau ini live dan bedanya keunggulan live itu adalah kenapa? Yang saya pribadi sangat-sangat suka sekali. Ketika live itu satu orang itu bisa menjelaskan ke puluhan orang, ratusan orang, bahkan sampai ribuan orang. Kalau zaman dulu satu SPG, jawabin orang itu kan cuman ya paling bisa melayani 2-3 orang lah di satu saat yang bersamaan. Tapi ketika live itu kita bisa satu orang live streamer itu bisa melayani sampai ratusan orang. Nah, ini adalah leveraging yang luar biasa banget. Kita juga bisa kasih di sini koin penjual. Jadi kita bisa kasih koin-koin untuk meng-attract orang untuk datang nontonin live kita. Kita bisa setting promo ongkir toko. Jadi biasanya orang terutama bahkan saya sendiri pun kadang kalau lagi free ongkir wah belanja gitu kan, lebih suka belanja gitu karena ada promo free ongkir gitu. Merasanya jadi saya nggak keluar biaya untuk belanja produk ini gitu. Dan yang terakhir nih ada sebenarnya ada brand membership. Kalau brand kita sudah cukup dikenal, bahkan belum dikenal pun, kita bahkan brand-brand baru kita pun kita juga ada brand membership. Jadi seperti member, ketika dia nanti udah mengumpulkan pembelian berapa, kita bisa atur sendiri, kita mau kasih mereka benefit apa. Apakah itu extra diskon, apakah itu free produk, apapun itu. Nah, ini juga bisa dibuat untuk menjadikan customer itu lebih loyal kepada brand kita. Nah, di sini saya mau jelasin sedikit sebelum habis ini saya akan singgung sedikit mengenai ads, basic marketing funnel. Kalau zaman dulu ini marketing funnel kita ini kita tahu ya di atas itu awareness. Dulu orang aware itu lihat iklan TV atau lihat billboard, lalu dia harus ke toko. Jadinya cukup panjang. Tapi kalau sekarang ini dia awareness terutama kalau kita ngomong di TikTok karena dia adalah social commerce. Saya lagi browsing-browsing, lihat lucu, suka, langsung pencet keranjang kuning di saat itu juga. Nah, tapi di sini yang saya akan nanti jelaskan adalah ketika kita membangun official store, tidak selalu itu terjadi konversi. Konversi itu yang level kuning yang di tengah itu adalah masih ada layer berikutnya. Jadi ketika mereka lihat toko kita, mungkin mereka baru lihat brand kita, mereka kadang lihat dulu, terekspos, sering lihat, sering lihat, sering lihat, baru mereka mempertimbangkan. Pertimbangan ini pun bisa terjadi di level yang tadi. Ketika mereka baca review, oh reviewnya nih parfum Morris nih bagus nih, tahan lama nih, harganya affordable nih, pengirimannya cepet, botolnya bagus nih untuk harga seperti ini, lalu bisa terjadi konversi. Kadang terjadi konversi bisa didorong lagi dengan apa? Dengan ketika tadi ada iklan, ada promosi, ada free ongkir, terjadilah konversi. Nah, berikut-berikutnya ini bisa jadi activation loyalty ini. Loyalty ini seperti saya bilang, loyalty itu adalah ketika kita pakai member, Shopee member, itu kita membantu mereka membuat loyalitas. Jadi ke depannya mereka akan daripada ketika mau beli parfum nih buat anaknya, sekarang beli buat ibunya. Nanti ketika mau beli buat anaknya, saya beli Morris lagi deh. Kemarin tuh saya ada eh, udah ikut member program loyalty. Kalau saya ngumpulin sampai pembelanjaan segini, saya bisa dapat free sesuatu misalnya. Nah, ini kan membangun loyalitas. Nah, yang terakhir ini adalah level tertinggi adalah review produk. Ketika mereka suka, sudah pakai, mereka review, apalagi mereka jadi afiliator. Mereka review produk, mereka juga mendapatkan insentif commission daripada review produk itu.
Dan ini akan menjadi seperti bola salju. Mirip seperti tadi Tupperware, word of mouth, tapi ini dilakukan secara online dan lebih masif. Karena ketika mereka mereview produk dan menjadi afiliator, video-video ini terutama kecuali mereka melakukannya secara live ya. Ada juga afiliator yang live streamer. Tapi ketika mereka melakukannya dalam bentuk video, apakah itu di TikTok maupun di Shopee, video-video itu akan terekam terus di sana dan semua orang akan bisa nonton berulang-ulang kali video-video ini. Nah, ads-nya gimana caranya untuk memaksimalkan ads? Karena ads ini adalah extra cost yang harus dikeluarkan oleh brand, oleh official store untuk menaikkan tentu saja revenue. Yang pasti adalah instant monitoring yang saya suka dari ads di official store. Di mana kita bisa lihat, oh hari ini dengan saya ads, kalau saya mau ads awareness di upper funnel saya, ada berapa banyak sih traffic yang masuk? Lalu saya juga bisa lihat, oh produk A ini yang works, atau produk B yang works, atau saya bisa langsung lihat hari ini juga, sekarang juga penjualan saya berapa, ROAS saya berapa. Lalu kita juga bisa increase awareness, balik lagi ini masih di upper funnel. Nah, lalu kita juga yang paling menarik adalah kita bisa targeted audience. Targeted audience ini benar-benar kita bisa targetin orang-orang yang oh sukanya saya beauty product, oh sukanya hijab produknya, sukanya elektronik, orang ini nontonnya elektronik terus. Misalnya saya jual alat perangkat komputer, saya carinya target market saya ini tipe-tipe yang gamer. Saya bisa targetin orang-orang yang memang buka aja itu semua hal yang berhubungan dengan games. Jadi ini yang bisa memaksimalkan ads kita. Lalu kita juga bisa spesifik produk. Misalnya saya mau produk saya yang saya mau ads kan adalah produk saya yang baru launching kah? Atau produk saya yang slow moving kah? Yang susah terjual kah? Atau produk saya yang saya mau jual momen lebaran, saya mau jualan ini produk hijab. Nah, ini kita bisa atur dari ads dan bisa diatur juga target marketnya ini siapa yang mau di ads kan ini sangat-sangat mungkin banget kalau dilakukan melalui online store ini. Karena kita memiliki semua data intelijen yang dibutuhkan untuk memaksimalkan ads. Kalau TikTok sendiri, tadi saya mungkin sudah jelaskan sekilas beberapa cara untuk melakukan ads-nya. Pertama adalah dari LSA. LSA itu Live Shopping Ads. Yang di paling kiri ini, dia bisa ngomong-ngomong-ngomong, bisa jualan 24 jam kalau mau. Kita bisa lihat berapa, tadi seperti yang saya bilang, kegunaannya apa? Kegunaannya saya ngomong, tapi bisa yang nonton itu ratusan orang. Lalu ada juga VSA. VSA itu Video Shopping Ads. Jadi memang video-video yang sudah dibuat, diposting di TikTok, ini nanti akan ada keranjang kuningnya. Keranjang kuningnya ini terutama kita kalau memang program misalnya lagi tanggal diskon, lagi ada JSM, lagi ada promo-promo, ini kita bisa langsung namanya hard selling, kita bisa langsung taruh keranjang kuning. Kalau di kita di TikTok kita ada bagi dua, kita ada bagi yang memang lebih ke soft selling, jadi lebih ke produk, lebih ke soft selling. Biasanya kadang kita tidak taruh keranjang kuning karena algoritma TikTok dengan kita taruh keranjang kuning dan tidak taruh keranjang kuning itu akan berbeda. Biasanya kalau yang pakai keranjang kuning ini exposure-nya akan lebih sedikit sebenarnya, kecuali kita bantu boost dengan ads. Jadi biasanya video shopping ads ini juga bisa menghasilkan penjualan karena kita taruh keranjang kuningnya. Tapi kalau kita tidak taruh keranjang kuning, mereka harus masuk ke store kita di TikTok. Dan ini kita bisa tetap lakukan ads sama seperti di Shopee melalui PSA, jadi Product Shopping Ads. Benar-benar ditargetin langsung ke produk. Biasanya dari tiga ini, yang ROAS-nya paling bagus itu adalah PSA, Product Shopping Ads. Tapi biasanya LSA dan PSA, VSA ini juga membantu mensupport untuk bisa terjadi conversion yang baik di PSA. Beberapa hal yang kita harus perhatikan juga ketika di live shopping adalah yang menunjang kamera. Kamera ini di awal-awal nggak harus yang canggih dan keren. Dulu kita juga pakai awal-awal banget dari kamera handphone. Tapi kadang terkendala kalau kamera handphone tuh harus, kalau live-nya lama, ini akan panas, harus cas terus dan lain sebagainya. Kadang bisa lagging. Kalau bisa lebih disarankan menggunakan kamera, tapi ini optional. Bisa juga ditambahkan lighting untuk biar lebih pencahayaannya lebih baik. Yang pasti product knowledge daripada si live streamer ini juga menurut saya adalah key highlight karena dia adalah yang
quote unquote jualan. Jadi dia benar-benar harus ngerti, nggak boleh diem karena ketika mereka diem itu lebih dari 1 menit kalau nggak salah saya itu mereka bisa kena warning ban gitu. Jadi ini juga sangat penting untuk si live streamer itu training dengan baik mengenai product knowledge dan apa aja yang biasanya ditanyakan Q&A-nya ini dia harus bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan daripada si audience. Nah, yang terpenting daripada online sales ini salah satunya untuk saya pemilik brand menurut saya adalah di luar daripada online sales ini juga memang secara cost mungkin bisa dibilang sedikit lebih murah dibandingkan offline sales, tapi yang terpenting buat saya justru salah satunya adalah karena kita juga masih cukup besar penjualannya di offline, adalah untuk bisa melakukan pull marketing. Pull marketing itu apa sih? Kalau zaman dulu kita salesman harus ke toko nawarin barang. Tapi harapannya dengan online sales ini ketika orang lihat produknya quote unquote viral, produknya jualannya di Shopee udah lebih dari 10.000 piece, biasanya itu orang yang mencari produk kita. Jadi biasanya toko yang mencari atau kadang kalau banyak afiliator yang menjual produk kita itu seringkali kita menerima DM. Kak, ada reseller nggak di kota ini? Kak, sudah ada distributor belum atau agen belum di kota ini? Kita mau jual dan lain sebagainya. Atau kadang ada orang DM kita, Kak mau jadi afiliator atau enggak? Nah, ini yang salah satu keunggulan daripada online sales bisa mendorong full marketing daripada offline sales kita juga. Jadi kalau Bapak Ibu saya nggak tahu apakah juga punya brand yang dijual di offline store, tapi kalau punya di offline store ini bisa menjual atau bahkan kalau Kak saya belum jual offline store, saya cuma jualnya online. Tapi bukannya tidak mungkin menarik pelanggan-pelanggan daripada offline store untuk mau menjual brand Bapak Ibu sekalian. Dan ini terakhir saya punya quote dari John Chambers dari Cisco. Dia mengatakan at least 40% dari all business dalam 10 tahun ke depan kalau mereka tidak berubah untuk mengakomodir teknologi baru, mereka akan punah. Sama seperti kita tahu kalau sering dengar BlackBerry dulu ya, lalu sekarang sudah kayak sudah jarang hampir sekarang tidak ada yang pakai gitu. Padahal dulu saya ingat di Indonesia tuh salah satu pengguna BlackBerry yang paling besar, tapi sudah tidak ada karena tidak mau mengikuti perkembangan zaman. Ya, saya berharap buat saya sendiri pun ini dan tim ini reminder karena dengan era teknologi, dengan era kita berjualan di digital marketing e-commerce ini, hampir setiap hari, kadang setiap bulan itu selalu ada perubahan yang baru. Dan memang kita harus bisa cukup cepat untuk beradaptasi, mau selalu belajar untuk mengikuti perkembangan zaman. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Kalau ada pertanyaan, boleh silakan. Terima kasih kepada Ibu Olivia Regina atas materi presentasi yang eh, very very insightful ya. Selanjutnya kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Saya akan coba membacakan satu persatu pertanyaan yang sudah masuk ke Twitter chat Zoom ini ya. Pertama mungkin ada pertanyaan dari Pak Agus. Ibu Olivia bisa dijelaskan bagaimana cara menangani review negatif atau apa yang dilakukan oleh Morris saat menemui review negatif dari konsumen? Itu dari Pak Agus. Yang kedua dari Pak Alpin. Apa tips dari Ibu Olivia untuk brand-brand lokal yang ingin mendongkrak penjualan lewat official store mereka? Mungkin bisa dijawab kedua pertanyaan tersebut. Oke, terima kasih atas pertanyaannya Pak Agus dan Pak Alvin ya. Oke, pertama untuk review negatif. Tadi mungkin saya ada singgung sedikit juga ya Pak ya. Pertama harus dilihat dulu nih review negatifnya apa. Apakah mengenai produknya? Karena kalau mengenai produk kadang bisa bias dalam arti gini, contoh saya jualan parfum. Menurut saya suka wangi ini, misalnya wanginya manis, wanginya tahan lama, saya pakainya di ruangan indoor misalnya. Lalu, tapi ada orang yang bilang dia baru semprot sekali, lalu dia mungkin memang personally tidak suka wangi yang manis, lalu dia bilang wanginya nggak enak. Ini kan udah sesuatu yang eh, bias ya, tidak bisa diukur. Itu pertama. Lalu kalau dia bilang, oh tidak tahan lama, disemprot sekali, lalu dia perginya eh, berenang.
Ini kan contohnya ini ya udah kurang relevan, tapi belum tentu seperti itu. Jadi saya akan lihat reviewnya ini, komplainnya ini valid seberapa valid. Kedua, bisa jadi review negatif ini apakah mengenai delivery pengiriman. Apakah memang, Bu, pengirimannya lama, Bu, pengirimannya pecah, atau apa? Kalau memang kesalahan dari pihak kita, jadi biasanya itu kalau review negatif, saya selalu langsung minta tim untuk dikontak. Kenapa nih reviewnya? Kok cuma dikasih, kadang nggak ada tulisan ya memang. Cuma dikasih bintangnya 2 gitu. Nggak ada reason, nggak ada ditulis. Jadi kita nggak tahu nih, kita bingung. Kecuali dia tulis, oh barangnya pecah. Berarti kan kita langsung tuh, tim kita akan mengkontak dia, menanyakan, boleh minta video unboxingnya. Kalau memang benar pecah dari kita biasanya kita kontak mereka untuk ganti. Kita ganti. Nah, sekarang ini setahu saya itu tidak boleh mengganti review atau meminta mereka mengganti review kalau sudah di-review. Tapi sebagai itikat baik kita tetap walaupun tidak bisa ganti review, kita akan tetap gantikan kalau memang itu kesalahan dari kita. Jadi itu dulu sih, Pak. Nah, tentu saja pembelajaran ke depannya kita infokan nih, oh, oke, kalau memang reviewnya banyak yang kendalanya karena pecah di pengiriman misalnya. Apa nih yang perlu kita lakukan? Bubble wrap-nya kurang atau memang SOP-nya tidak berjalan, sudah bubble wrap 4 yang seharusnya pasti aman, ternyata tidak dijalankan nih SOP-nya. Atau ada kurang barang. Kadang kita tuh ada masa-masa promosi kita kasih free sample misalnya. Free sample saset. Nah, kadang ada orang komplain, Kak, ini saya di bannernya ada tulisan free sample tapi saya tidak terima. Nah, ini juga kita langsung approach approach mereka untuk, oh Kak, sorry, ini memang orang kita ke skip kirim dan kita akan kirimkan. Kedua, biasanya pastinya kita untuk preventif ke depannya di-remind lagi nih tim pengiriman, tim packing. Tolong ya, ini jangan sampai karena kita ada menerima komplain-komplain seperti ini. Itu sih, tapi yang pasti harus ditanggapi. Mau itu review negatif dimanapun, kadang di Google pun kadang ada review negatif atau apa, itu harus segera, terutama kalau untuk brand, ya untuk siapapun sih menurut saya, untuk segera ditanggapi. Walaupun kadang memang belum tentu itu komplain yang valid. Kadang bisa jadi itu bias, bisa jadi. Tapi kita harus menanggapi komplain dengan berbesar hati bahwa orang itu mau komplain ke kita, berarti mereka masih peduli dengan brand kita. Mereka masih mau memberikan insight input bahwa memang brand ini ya harus ada yang perbaiki gitu. Lalu kedua, bagaimana mendongkrak penjualan melalui official store. Mungkin tadi udah saya eh, cukup kupas. Saya kurang tahu, mungkin kurang jelasnya di mana, tapi salah satunya ya mungkin kalau yang dongkrak paling cepat saya rasa melalui ads pastinya. Membedakan begitu banyak ribuan, ratusan ribu toko sekarang ini. Kalau zaman dulu kita buka toko masih tidak sebanyak sekarang kompetitornya. Kalau sekarang pastinya melalui melalui ads. Kedua, biasanya melalui harga. Tapi kalau Bapak seperti saya memiliki brand sendiri, kita akan tidak akan bersaing secara harga. Jadi kita tidak mungkin jual harga lebih murah daripada biasanya. Jarang sekali kita jual lebih murah dari reseller kita. Biasanya kita jual itu udah HET, itu adalah minimum. Kecuali memang lagi dapat subsidi dari Shopee. Kadang Shopee atau TikTok itu kadang mereka ada event-event atau kita kadang ikut program misalnya 55, 66, 88 itu mereka suka ada kasih subsidi. Kalau ada dikasih subsidi itu memang bisa jadi lebih murah. Tapi dulu daripada itu kita selalu menjaga karena kita juga jualan bukan cuma di online. Kita mau menjaga rekan bisnis kita untuk tidak merasa lo official store-nya jual lebih murah, saya untung dari mana sebagai reseller? Pasti kan nggak mau seperti itu. Jadinya sudah pasti kita menjaga untuk harga. Tapi kalau Bapak, saya nggak tahu ya kalau misalnya bukan official store, bukan bukan pemegang brand, apakah mau dilakukan itu? Tapi saya personally nggak gitu suka untuk berperang dalam karena harga ya, karena harga itu kan kalau dibilang mahal atau murah juga relatif. Saya cenderung mencari opsi lain. Dan kalau ditanya nomor satu yang akan saya lakukan kalau harus disuruh pilih, mungkin saya akan lakukan dari ads. Gitu. Baik, selanjutnya masih ada beberapa pertanyaan nih, Bu Olivia. Eh, dari Pak Dedi, apakah Morris Perfume bekerja sama dengan influencer atau brand lain untuk memaksimalkan penjualan di official store? Itu dari Pak Dedi. Kemudian dari Pak Sandi, menurut Ibu Olivia, apa keuntungan terbesar memiliki official store bagi sebuah brand perfume lokal? Saya jawab dulu, Bu. Oke, Pak Dedi. Ya kita bekerja sama pastinya ya dengan influencer cukup banyak.
untuk influencer-influencer, tapi memang belakangan ini kita tadi seperti saya jelaskan ya, karena ini kan juga udah market yang cukup saturated, kita walaupun memang masih bekerja sama dengan banyak influencer yang mega-mega, tapi kita sekarang ini lebih banyak fokuskan ke affiliate sih sebenarnya Pak. Karena menurut saya affiliate itu lebih quote-unquote lebih fair dan pastinya baru ada terjadi conversion, baru kita akan memberikan mereka commission itu. Kalau influencer kadang kita sudah bayar misalnya berapapun amount-nya lah ya, dari 1 juta sampai 100 juta, belum tentu ada terjadi conversion. Ini biasanya lebih ke awareness aja sih, gitu. Tapi kita ada bekerja sama. Kalau brand lain kita juga banyak bekerja sama dengan berbagai macam brand. Kita banyak melakukan collab-collab juga dengan brand. Bahkan bukan cuma brand ya. Kadang kita ada bekerja sama seperti dengan Kizuna tempat playground. Kita ada kerja sama ini nanti dengan tempat gym, dengan sekolahan. Kita cukup banyak sekali sih melakukan collab-collab dengan brand dan yang lain-lainnya. Nah, lalu untuk Pak Sandi, keuntungan terbesar memiliki official store. Pastinya untuk brand trust ya Pak ya. Itu pastinya di luar daripada saya bisa menjual semua SKU produk saya di toko saya sendiri. Tadi seperti saya jelaskan, saya punya lebih dari 200 SKU. Kalau saya jual di toko orang, toko dia aja udah penuh dengan barang saya gitu. Tapi kalau misalnya saya tidak punya itu kan mungkin barang saya tidak available semua SKU. Jadi yang paling gampang dan paling cepat menjual semua SKU atau sebelum kadang saya kan jual, kita Morris itu jual di contoh di mini-mini market lah ya, di si biru dan si merah, Alfamart dan Indomaret. Jadi biasanya kadang kita sebelum jual di sana, produk mana yang kita pilih untuk jual di sana, itu kadang kita jual dulu di marketplace. Kalau jual barangnya itu produk launch, tadi saya juga udah jelaskan, ketika produk launch dan jualannya bagus, itu biasanya kadang kita menjadi salah satu pertimbangan kita untuk menjual itu di Alfamart dan Indomaret. Oke, selanjutnya masih ada lagi pertanyaan, karena waktu juga masih ada, mungkin bisa dijawab dari Ibu Salwa, Bu Olivia. Apakah Morris Perfume punya pendekatan berbeda untuk customer service di official store dibandingkan di marketplace? Itu dari Ibu Salwa. Kemudian dari Pak Marcelino, terkait pool marketing online to offline ataupun sebaliknya, threshold angka ROI berapa yang baiknya digunakan oleh brand agar baik offline dan online mungkin ya dapat sustain dengan baik gitu. Mungkin bisa dijawab dua pertanyaan tersebut, Ibu Olivia. Oke, untuk pertanyaan pertama, Bu Salwa, saya agak kurang jelas, mohon maaf, ini official store dibandingkan dengan marketplace, atau mungkin maksudnya di sosial media gitu, karena official store kita kan memang di marketplace ya. Jadi saya agak kurang jelas ini pertanyaannya, tapi kalau saya asumsi pertanyaannya customer service di official store berbeda dengan di official store marketplace dengan di sosial media mungkin ya. Ini asumsi saya pertanyaannya itu kalau di kita itu berbeda karena memang divisinya kalau di kita berbeda kebetulan sekarang ini. Jadi memang untuk di official store marketplace itu seperti Shopee, Tokopedia, Lazada dan lain sebagainya itu adalah yang PIC-nya dari tim e-commerce. Tapi kalau misalnya untuk di Instagram itu kita punya PIC-nya sendiri adalah memang tim sosial media yang akan mereply gitu. Lalu untuk Pak Marcelinus terkait pool marketing online, offline sebaliknya threshold angka ROI atau ROAS ya kalau kita di online sebutnya di angka berapa sustainable. Idealnya sih minimal kalau di saya sih harapannya di angka 10 sebenarnya. Tapi tergantung. Ini kan tergantung industri, tergantung barang yang dijual harga berapa dan lain sebagainya. Jadi ini cukup banyak faktor. Tapi minimum saya rasa untuk bisa sustainable itu minimum sekali 4. Minimum. Mungkin masih ada pertanyaan berikutnya, Pak Ahmad? Masih ada, Bu. Ya, boleh silakan, Pak. Dari Bapak Heri Kurniawan, Bu, untuk brand baru yang masih low follower ya, bagaimana mendongkrak naiknya follower dan penjualan, dan seperti apa awal dari Morris untuk membangun brand saat awal apa yang dilakukan. Itu dari Pak Heri Kurniawan. Selanjutnya dari Bapak Yohanes Otto, bagaimana caranya untuk terus berinovasi agar customer tidak bosan, Bu. Silakan, Bu Olivia. Ya, terima kasih. Nah, Pak Heri, ini kita agak
Saya jawabnya juga agak mungkin tidak seperti yang Bapak harapkan jawabannya, karena kalau kita ngomong Morris ini kita bangun memang dari offline dulu. Jadi kalau Bapak memang baru membangun brand ini memang pure dari online, ini akan sedikit berbeda. Saya tidak bisa kasih jawaban yang 100% sama. Kenapa? Karena ketika online itu kita mulai online, sepertinya kalau saya nggak salah ingat itu 2017, 2018 itu kita baru mulai online. Tapi sebelum itu kita memang Mori sendiri kita sudah ada dari tahun 2009. Jadi dulu itu kita memang masih sebagian besar di offline store, tapi kita jadi membesarkan brandnya itu sebenarnya dibesarkan di offline store. Ketika masuk online sebenarnya brandnya sendiri sudah ya sudah cukup dikenal ya jadinya. Nah, tapi ketika kita bangun Mores di awal-awal itu untuk menaikkan follower ya tadi beberapa trik yang saya sampaikan dari kita awal-awal kita melakukan ads pastinya, lalu kita juga melakukan awal-awal ads baik di itu marketplace sendiri maupun kita melakukan CPAS. Jadi dari Instagram, dari Facebook itu kita tarik link ke link marketplace kita ataupun kita juga ada tarik dari YouTube ataupun zaman itu kita ada pakai GDN Google Display Network, kita ada pakai itu. Kalau SEO untuk produk kita nggak pakai. Tapi tergantung Bapak Ibu, kalau produknya mungkin sangat spesifik, SEO itu juga menurut saya sangat penting dan sangat berguna. Tapi buat kita nggak pakai SEO karena saya merasa waktu itu orang kayak cari parfum harga 30 ribuan nggak sampai di Google dan ditanya gitu. Jadi waktu kita nggak terlalu pakai SEO, tapi kita pakai GDN waktu itu menarik, bantu. Jadi dibantu tetap balik lagi kalau awal-awal dibantu dengan ads sih. Nah, follower kita memang ada juga pakai mix antara ads dan juga influencer. Tapi kalau untuk di marketplace sendiri, saran saya yang tercepat dan termudah selain ads, yang kedua adalah afiliator. Jadi afiliator itu saya mungkin tadi tidak menjelaskan secara detail banget karena terbatas waktu, tapi karena ada pertanyaan saya jelaskan. Jadi ada dua macam afiliator. Yang satu adalah open afiliator. Jadi di account kita itu mau Shopee ataupun TikTok ataupun Lazada, kita bisa buka open afiliator dengan kita setting. Saya mau kasih komisi berapa? Rata-rata minimum itu 5% biasa, tapi jujur kalau 5% biasanya kurang begitu menarik para afiliator. Minimum biasanya afiliator akan tertarik di angka 10%. Kalau bisa lebih, kalau marginnya lebih, ya ini bisa disetting. Terserah mau dikasih persentase komisinya berapa. Ini baru akan tercas ketika si afiliator melakukan penjualan. Jadi terjadi sales, baru ada dia terima komisi ini. Yang kedua, di dashboard kita itu di Shopee itu kita bisa lihat siapa top afiliator dan lain sebagainya. Bahkan ada beberapa eh, site yang bisa kita cek afiliator-afiliator dengan GMV yang tinggi. Nah, ketika kita bisa cek ini, kita bisa approach mereka. Kita bisa DM, kadang bisa WA, baik dari kita bisa DM dari Shopee-nya langsung. Kak, kita mau offer untuk open afiliator, produknya apa, dijelaskan, bla bla bla. Eh, itu juga kita bisa setting. Jadi dua macam. Bisa jadi ini afiliator ini kita yang approach atau memang kita buka. Nanti ketika mereka memang suka lihat, oh ada produk ini saya tertarik, mereka yang bisa daftar. Jadi ada dua cara untuk open afiliator dan ini bisa membantu untuk mendongkrak follower karena kenapa ketika afiliator ini belum ada jualan pun kan mereka harus bukain video. Mereka melakukan live streaming. Nah, ini akan bisa menarik juga konsumen untuk masuk ke toko Bapak. Lalu dengan Pak Yohanes Oto, bagaimana cara untuk terus berinovasi agar customer tidak bosan-bosan? Ya, terus belajar, terus tidak pernah berhenti belajar ya. Kalau untuk inovasi, terus memikirkan produk baru. Kalau kayak kita sering pergi ikut lihat seminar, lihat tren, lihat kadang ada seminar di luar negeri, ataupun kadang kita ada ikut pameran-pameran gitu ya. Ini tentu saja sering brainstorming dengan mungkin ikut acara-acara seperti info brand seperti ini untuk bisa tahu apa sih yang lagi trending. Jadi nggak cuman melihat kacamata kuda, oh saya udah melakukan ini dan berhasil. Ya mungkin sekarang iya, yang saya lakukan sekarang pun mungkin berhasil sekarang. Tapi tiap hari sebagai challenge kita buat yang brand adalah gimana caranya untuk brand saya tetap bertahan. Apalagi di zaman-zaman sekarang ini dengan sosial media, orang itu tidak seperti dulu lagi loyalitas terhadap brand. Kalau dulu orang satu brand itu bisa bertahan lama banget sampai puluhan tahun. Kalau sekarang Bapak Ibu lihat sendiri, brand yang bisa bertahan 10 tahun aja itu nggak nggak semudah itu. Banyak yang brand tiba-tiba hype, viral, lalu besok 1-2 tahun ke brandnya udah nggak ada ya. Mau itu restoran, mau itu brand-brand beauty dan lain sebagainya, banyak yang seperti itu. Harapan kita untuk terus berinovasi, terus berevolusi agar bisa terus relevan dengan market dan menjadi brand yang
terus sustainable. Baik, Mungkin Bu ada. Olivia, mungkin masih ada satu pertanyaan lagi nih Bu dari Oke. Pak Rekta atau Ibu Rekta ya. Bagaimana solusi jika sudah melakukan ad dan konten di sosmed, penjualan tetap stuck dan meningkat dengan sangat lambat dibandingkan dengan pesaing lainnya? Ya, seperti apa, Bu? Oke, kalau dari saya quick aja, ini ada dua. Berarti kita harus lihat dulu masalahnya di mana. Masalahnya apakah satu di produknya ada yang perlu diperbaiki, atau apakah produknya tidak sekompetitif pesaing. Kedua, apakah ads-nya sudah tepat. Nah, kadang orang kadang kayak contoh kita ya merekrut digital marketing. Banyak orang masuk bilang, "Oh, saya bisa ngerti." Ngerti. Kadang ketika kita tanya yang lebih detail, itu mereka sebenarnya nggak mengerti. Dalam artian mereka mengerti kulit luarnya, tapi ketika ditanya, "Oh, cara pasang ads seperti apa?" Ditanya, itu kadang mereka tidak begitu mengerti. Nah, ini yang dua hal yang harus dilihat. Kendalanya di mana nih? Kendalanya apakah di produk? Oh, produk saya udah bagus banget, Bu. Saya udah produknya oke, harga saya juga oke, promo saya udah oke. Berarti ini sudah tidak masalah. Berarti yang kedua harus dicari tahu. Berarti ada yang salah nggak dengan ads-nya? Apakah cuma dilakukan lower funnel, cuma dilakukan untuk orang bisa beli, tapi orang belum tahu ini produknya apa. Misalnya, let's say, saya baru luncurin brand parfum baru, mereknya ABC misalnya ya. Lalu si ABC ini belum dikenal siapa-siapa, lalu saya cuma pasang ads yang biar orang beli. Nah, ini kan orang tidak terekspos, orang tidak terbiasa. Tadi yang saya jelaskan di awal, basic marketing. Marketing funnelnya itu, upper funnelnya nggak ada. Belum ada orang, nggak ada awareness, belum ada mungkin pakai KOL. Apakah sudah menggunakan KOL yang tepat misalnya? Ini kan juga akan, kalau misalnya KOL-nya ini ternyata dia cuman orang suka follow dia karena dia misalnya ada KOL ya seksi doang. Tapi target market kita cewek. Misalnya contoh saya jualan parfum, kadang saya diajukan juga sama tim saya, oke, soalnya followernya banyak, interaksinya banyak, tapi ternyata karena parfum saya untuk perempuan, target market si KOL ini nih, cowok semua 90%, jadi sudah tidak relevan. Nah, ini yang harus dilihat lebih jelas nih Bu, atau Bapak Rekta ya. Ads ini apakah sudah sesuai belum? Konten sosmednya ini sudah sesuai belum? Apakah pemasangan ads-nya sudah tepat belum? Targetingnya sudah tepat belum? Apakah bullseye atau enggak? Kalau misalnya targeting ads-nya, contoh misalnya saya buka salon. Salon saya di Jakarta Barat. Tapi ternyata saya pasang iklannya se-Jakarta. Bisa berhasil nggak terjadi penjualan? Bisa, tapi sangat kecil. Kenapa? Orang dari Jakarta Timur tidak mungkin ke Jakarta Barat untuk datang ke salon saya. Kecuali barang saya dijual di, misalnya contoh kayak saya kan memang barangnya dijual di mana-mana bisa ditemukan lah. Kayak keluar rumah, ketemu bentar Alfamart, ketemu bentar Indomaret, lebih mudah ditemukan. Jadi saya tidak perlu melakukan targeting dalam arti area. Nah, tapi kalau misalnya penjualannya saya cuma adanya di Jakarta Barat, lalu ads-nya se-Jabodetabek, itu tidak relevan dan buang-buang uang yang tidak perlu. Harusnya ditargetin ke Jakarta Barat misalnya. Atau misalnya saya jual gaming PC, tapi saya targetingnya itu adalah ibu-ibu. Itu sudah tidak relevan. Bukan tidak relevan. Ada nggak ibu-ibu yang main game? Pasti ada, mungkin. Tapi dari 100 calon pelanggan, mungkin cuman satu gitu. Tapi kan kita pengen yang bullseye. Berarti yang harus ditargetin siapa? Oh, anak muda kah? Orang-orang yang memang suka nontonin website-website atau nontonin gamer-gamer kah? Ini kan berarti yang lebih menjadi target marketnya. Itu sih mungkin kalau dari saya, Pak. Nah, bagi teman-teman yang ingin order kaos, silahkan bisa order di marketplace Shopee, Tokopedia maupun Lazada. Caranya tinggal ketik Muhammad Irfando. Tentunya banyak pilihan kaos keren yang bisa teman-teman pakai, yang cocok buat nongkrong, hangout, ataupun gaya sehari-hari ya. Dan tentunya nyaman dipakai, tahan lama dengan desain yang unik, eksklusif, bahan premium, dan kualitas terbaik ya. Nah, tentunya dengan banyak pilihan kaos keren, silahkan teman-teman bisa order satuan boleh, lusinan boleh, apalagi borongan silahkan. Nah, untuk kaos lengan pendek silakan teman-teman bisa klik di Shopee, Tokopedia, Lazada, ketik saja Muhammad Irfando. Nah, untuk kaos lengan panjang juga tersedia di marketplace Shopee, Tokopedia, Lazada. Cuman ketiknya Fando Official Shop. Jadi teman-teman sama bisa pilih untuk kaos lengan panjangnya dengan kaos keren, dengan desain-desain yang keren, eksklusif, dengan bahan premium.
Nah, ada banyak pilihan, silahkan teman-teman bisa order satuan, lusinan ataupun borongan, silahkan ya. Tentunya tersedia ribuan produk, silahkan teman-teman bisa cek satu persatu. Nah, silahkan bagi yang ingin order bisa ketik di Shopee, Tokopedia, Lazada, ketik Fando Official Shop.